Suatu malam di Taiwan, tepatnya di sebuah restoran, terlihat seorang anak dan ayahnya. Anak itu bernama Jie, sedangkan ayahnya bernama Liao. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin, yang hidup pas-pasan. Jie sudah ditinggalkan oleh ibunya yang sudah meninggal. Sementara ayahnya merupakan seorang pelayan di sebuah restoran dengan gaji yang sangat pas-pasan. Ayahnya Jie adalah orang yang sangat jujur dan lurus dalam menghadapi hidup. Hal itulah yang ia terapkan dalam mendidik anaknya. Mereka ingin mewujudkan mimpi ibunya untuk membuka salon sendiri. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah di tengah kondisi ekonomi yang menghimpitnya. Mereka pun pulang dari restoran itu dan sudah larut malam, dan Liao pulang hanya dengan menaiki sepeda. Hari-hari telah mereka lalui. Jie adalah sosok yang sangat patuh pada ayahnya. Ia pun sangat jujur dan juga sangat rajin. Lalu scene beralih pada sosok perempuan yang bernama Lin. Nona Lin adalah tukang tagih sewa bangunan di kota itu. Dia diam-diam menaruh perhatian kepada Liao. Keesokan harinya, Jie yang pulang sekolah teringat akan mimpi ibunya untuk membuat tempat salon sendiri. Ternyata Jie menghitung mundur janji ayahnya untuk membeli tempat salon. Ayahnya berjanji akan menabung selama 3 tahun untuk membelinya. Lalu pada malam harinya, Jie dibawa oleh ayahnya ke tempat ia bekerja. Pelayan-pelayan di sana sangat baik kepada Jie. Sementara itu di sebuah toko di lantai bawah rumah Jie, terlihat seorang kakek bersama dengan seorang mayor polisi. Mayor itu memberikan segenap uang dari hasil untung jual beli saham. Kakek itu bersama istrinya sangat senang sekali karena ia mendapat uang itu dari bisnis saham yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, sepulang sekolah, ternyata Jie diejek oleh kawan-kawannya. Jie diejek karena memakai celana yang sangat jelek. Kawannya itu juga tidak menyukai ayah Jie yang selalu bermain trompet. Jie pun pulang dengan kesal dan pergi dari sana. Setibanya di rumah, Jie dan ayahnya hendak pergi ke hajatan adik ayahnya. Jie cuma memakai baju hasil jahitan dari ayahnya. Mereka pun tiba di tempat hajatan itu. Sepulang dari sana, ayah Jie terlihat sangat mabuk berat, dan Jie pun membantu ayahnya itu. Lalu ayahnya memberi kabar baik kepada Jie kalau ia sudah mendapatkan uang untuk membeli sebuah tempat salon. Jie pun sangat senang dan sangat bersemangat karena dia merasa impiannya akan segera terwujud. Lalu ayahnya segera mencari tempat dan menanyakan kepada Nona Lin. Jie tampak kecewa karena dia tidak mau tempat itu karena tidak akan ramai. Namun ayahnya meyakinkan kalau nanti akan ramai pada masanya karena akan dibangun sebuah mall besar. Jie pun kembali senang. Namun sepulang dari restoran, ayah Jie mendapat kabar kalau harga jual tempat dan properti sudah naik 2 kali lipat karena kondisi ekonomi Taiwan saat ini. Sesampai di rumah, Jie menanyakan kepada ayahnya tentang tempat salon itu. Ia pun sangat kecewa mendengar kata-kata ayahnya karena ayahnya belum
menanyakan tempat itu. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Jie kembali dibully oleh temannya. Jie tidak diperbolehkan berteduh dari hujan deras di hari itu. Jie pun diolok-olok oleh temannya. Kemudian Jie pergi berteduh ke sebuah tempat di sebuah kedai mie. Ternyata di sana ada seorang bos mafia. Bos itu mengajak Jie masuk ke dalam mobilnya karena dia kasihan melihat Jie sedang kehujanan. Lalu Jie pun disuruh masuk ke dalam mobil bos itu. Bos itu mengatakan kalau sekarang ini banyak sekali kasus penculikan anak-anak, dan ia pun bertanya kepada Jie apakah Jie takut kepadanya. Namun bos itu sangat mengenal Jie dan keluarganya, dan bos mafia itu pun mengantarkan Jie ke rumahnya. Lalu pada suatu malam, ayah Jie menanyakan kepada Jie kalau yang mengantarkannya pulang adalah bos mafia. Bos mafia itu bernama Jie. Dia dijuluki sebagai rubah tua, dan dia adalah pemilik dari semua bangunan di kota sana. Lalu pada malam harinya, ayah Jie bertemu dengan bos Jie. Dia mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan anaknya pulang. Sepulang dari restoran, ayah Jie membawakan makanan untuknya. Namun Jie yang terlihat masih kesal menyuruh ayahnya untuk bermain saham saja. Ayahnya pun berpikir panjang mendengar perkataan Jie. Lalu keesokan harinya, bos Jie yang sedang makan mie di tempat langganannya itu, dan Jie pun memberanikan diri bertemu dengannya. Jie mengatakan kalau dia tidak takut dengannya. Mendengar itu, bos mafia itu pun cuma tersenyum, dan ia menyuruh Jie untuk masuk ke dalam mobilnya.